Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, Anda kembali menyaksikan Daily Lifestyle hari ini bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Bersama kita akan membagikan banyak informasi yang paling hangat dan inspiring semuanya untuk viewers. Biar semoga suatu saat viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Untuk informasi pertama nih, Alia punya apa? Menarik nih. Seperti kita tahu ya, ternyata bukan cuma wanita yang mau punya penampilan yang oke, penampilan terbaik. Para pria juga. Nah, jadi aku mau bahas lebih banyak tentang ini. Dan aku juga mau tanya sebenarnya, kalau dari Ricky sendiri, alasannya kenapa ya pria mau tampil terbaik? Para pria itu bukannya karena tidak mau kalah ya Alia ya, bukannya pengen bersaing gitu ya Alia, tapi memang bagi kami para pria penampilan itu juga penting. Karena khususnya buat aku sih Alia, kalau ketemu sama banyak orang gitu ya, ketemu sama klien, ketemu sama teman kerja, itu menjaga penampilan itu juga adalah hal yang penting gitu. Yes, oke, paham. Jadi ingat ya viewers, kalian para pria juga harus jaga penampilan selain dengan berolahraga dan menjaga pola hidup yang sehat. Apalagi nih Ki, kira-kira spill dong, kasih tahu cara untuk para pria agar bisa tampil maksimal selalu. Nah, salah satunya nih Alia dengan treatment pastinya, karena saat ini sudah banyak banget treatment yang membantu kita untuk membuat look kita tuh bisa lebih ideal kayak gitu. Setuju ya, karena salah satunya itu mungkin bisa jadi pilihan ya buat kita. Gimana kalau kita langsung simak bersama-sama? Let's check it out. Halo viewers, hari ini aku ada di Beauty Ink di Jalan Kedoya, Sunrise Garden. Hari ini aku mau treatment dan aku habis melakukan kemarin itu lipo laser. Hari ini itu pas 1 bulan, jadi hari ini aku mau ketemu sama Dr. Weni. Nah, selama masa PPKM ini, kalau kita ke klinik Beauty Ink itu selalu melakukan prokes yang ketat. Jadi kita nggak cukup takut ke sini karena prokesnya juga ketat, terus juga sebelum kita masuk kita harus dicek suhu dulu, terus kita juga dikasih hand sanitizer juga. Jadi selama kita treatment itu sangat terjaga sekali. Dan ini aku mau ketemu sama Dr. Weni. Nah, kita mau tahu kan bagaimana aku kontrol dengan Dr. Weni. Yuk ikut. Ya, itulah viewers, kita tengah mengikuti kegiatan jewelry designer langganan selebriti tanah air Hans Virgoro untuk melakukan treatment di salah satu klinik di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Pada hari itu Koko Hans, demikian dia biasa disapa, akan melakukan lipo laser di bagian perutnya demi mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal. Sebelum melakukan treatment, Hans Virgoro menemui Dr. Weni Tan yang akan melakukan prosedur lipo laser. Lipo laser itu adalah salah satu teknik untuk melakukan liposuction, tapi disertai juga dengan tindakan laser. Nah, tindakan laser ini pada umumnya secara garis besar itu fungsinya 2. Yang pertama adalah membantu untuk menghancurkan fatnya. Jadi ketika kita melakukan liposuction, ada tahapan di mana laser akan menghancurkan fatnya itu menjadi butiran yang lebih kecil dan juga bisa liquefied dengan water yang udah ada di dalam tubuh. Nah, jadi sehingga pada saat kita melakukan penyedotan lemaknya itu dilakukan dengan lebih smooth. Nah, yang kedua, laser ini gunanya adalah mengencangkan kulitnya. Jadi pada saat kita sudah menyedot semua fat yang ada di dalam tubuhnya, maksudnya artinya di dalam lapisan lemak kita itu. Nah, habis itu lasernya kita selipkan lagi di bawah kulit untuk mengencangkan kulitnya. Jadi pada saat penyembuhan nanti kulitnya tetap bagus dan kencang.
Jadi beda liposuction dengan laser sama liposuction tanpa laser secara garis besar ada dua hal ya. Artinya yang pertama, memang dengan laser itu kita meminimalisasi perdarahan, meminimalisasi bengkak, sehingga downtime yang dialami pasien akan jauh lebih singkat dan jauh lebih ringan. Artinya rasa sakitnya juga mungkin berkurang karena ya memarnya juga minimal banget. Dan berikutnya adalah hasil. Kalau dilihat dengan laser memang pembentukannya menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena dengan laser itu kita bisa membentuk lebih jelas garis-garis tubuh yang ada. Dan juga satu yang tadi saya bilang, kulitnya pun menjadi lebih bagus. Jadi kan ketika pasien sesudah lemaknya diambil, kan kita mengambil lemak yang letaknya di bawah kulit. Mau tidak mau jaringan kulit kita ini kan nggak ada pegangannya ya, artinya tuh nggak ada lapisan lemak di bawahnya. Yang mana yang biasanya lapisan lemak ini kan yang menjaga kulit kita tetap bagus, rata dan sebagainya. Nah, laser inilah yang akan membuat kulit kita tuh nggak gelewer-gelewer, artinya tuh lebih kencang. Jadi tampilannya jauh lebih baik. Setelah memberikan informasi seputar prosedur lipolaser, treatment pun dilakukan. Nah, sekarang aku akan liatin hasilnya. Baru 1 bulan nih aku lakuin lipolaser. Kemarin itu lingkar perut aku itu sekitar 97 ya dok ya. Nah, kita mau lihat setelah 1 bulan hasilnya berapa. Nah, tadi kita udah ukur lingkar perut yang aku kemarin lipolaser. Itu gila ya, kita tuh dalam 1 bulan bisa loss sekitar 12 ya dok. 12 sampai 13 cm dari 97 jadi 97 ya dok. Dari 97 jadi 85. 8/85. Usai melakukan treatment, Hans Virgoro berbagi cerita alasan dirinya melakukan treatment tersebut. Jadi aku itu sudah melakukan beberapa treatment di Beauty Inc. Salah satunya itu lipolaser, terus buccal pad, itu pengangkatan lemak di pipi karena memang kondisi pipi aku kan cabi, jadi aku pengen lebih shave. Karena kalau kemarin kan aku dengan treatmentnya tanam benang, tapi kalau tanam benang kan lama-lama dia kembali lagi gitu. Jadi aku pengen terus dokter ini kasih solusi kalau memang mau kelihatan shape lagi, terus nggak cabi lagi, ya udah pad di dalam pipi kita ambil gitu. Terus lipolaser juga itu di bagian perut, agar kemarin tuh kan aku memang setelah kita pandemi ini kan makan nggak terjaga, terus pola makan juga nggak terjaga, kita mau olahraga tempat gym tutup. Nah, memang kemarin aku sempat kenaikan berat badan aku sekitar 6 kiloan lah ya. Karena kemarin aku pengennya langsung sekalian, jadi aku lakukan itu semuanya dalam 1 hari gitu. Jadi kayak lipolaser, terus kemarin itu buccal pad, terus penyedotan double chin, terus juga pad transfer. Jadi keuntungan kita kalau di Beauty Inc. itu kita bisa lemak kita diambil, kita bisa bikin 2 tuh, kita bisa dijadikan stem cell, terus bisa dijadiin pad transfer juga. Bisa dikatakan treatment lipolaser ini jauh lebih ringan dan berbeda prosedurnya bila dibandingkan dengan liposuction biasa. Lantas adakah dampak dari treatment ini? Jadi ya, laser sangat membantu sekali meminimalisasi resiko-resiko yang terjadi, terutama tadi dari perdarahan ya, karena laser itu membantu pembuluh darahnya itu menjadi lebih menyempit sehingga resiko untuk bleeding jauh berkurang. Jadi untuk liposuction sendiri hasilnya itu terlihat mungkin minggu ketiga atau minggu keempat sesudah tindakan. Kenapa? Karena memang ada downtime-nya. Sesudah tindakan itu pasti ada sisa cairan dan juga kan bentuknya juga belum terlihat indah ya.
Nah, itu makanya kita gunakan corset compression garment khusus sesudah liposuction untuk yang pertama adalah memperlancar kelenjar limfe kita bekerja untuk menyerap cairan-cairan yang tersisa di dalam. Lalu yang kedua, compression garment itu juga membuat pasien juga nyaman untuk bergerak karena kulitnya juga nempel dengan rapi ke lapisan di dalamnya, jadi menjaga dia nggak berasa seperti kayaknya kulitnya lepas gitu. Jadi post treatment pemakaian compression garment ini sangat-sangat dianjurkan untuk dipakai dengan disiplin. Jadi memang aku tuh sukanya di Beauty Ink itu setelah kita lipolaser itu downtime-nya nggak lama, karena kemarin aku juga nggak sempat bengkak, sakit, itu kemarin 1 mingguan lah kurang lebih gitu. Sebagai seorang yang aktif dengan berbagai kegiatan di dunia entertainment, tentunya bentuk tubuh sempurna menjadi idaman dari Hans Virgoro. Jadi memang kan setiap kita pengen kelihatan lebih bagus ya memang. Terus yang aku rasain badan aku lebih ringan juga. Terus pertama itu, yang kedua juga kemarin kan aku agak sedikit pakai baju kan agak sedikit nggak enak ya. Nah sekarang bisa pakai baju yang lama-lama 3-4 tahun yang lalu masih jadi muat. Terus juga lebih fit kita habis lakukan treatment itu. Terus juga karena pad yang tadi kemarin diambil itu dijadiin, karena aku pilihnya untuk di pad transfer, jadi itu bisa membuat wajah lebih glowing. Jadi pad kita itu nggak dibuang, jadi kita suruh pilih mau jadiin stem cell, terus juga bisa dijadiin pad transfer gitu. Jadi diolah sama dokter, dan dari Beauty Ink itu lemaknya diolah, diambil lemak bagusnya, dimasukkan ke bagian-bagian kayak kemarin di bagian wajah. Kalau penampilan itu memang menurut saya sangat penting sekali. Pertama kita ketemu orang, terus karena kita bidang jasa atau dibayar, setiap penampilan kita pasti orang pengen lihat kita itu fresh, bagus. Nah jadi memang itu sangat menunjang dalam karir aku sendiri. Meski telah berhasil mendapatkan bobot tubuh ideal melalui lipolaser, nyatanya kita masih harus tetap menjaga pola hidup dengan baik loh. Jadi sesudah melakukan laser assisted liposuction ya, badannya udah bagus nih ya kan, mungkin udah terbentuk. Nah, apakah kita perlu maintain? Jelas perlu. Kenapa? Karena tetap saja lemak yang ada di dalam badan kita itu tidak bisa hilang 100%. Jadi di bawah lapisan kulit itu harus tetap tersisa 1 lapis lemak. Kenapa? Karena untuk metabolisme di kulit kita juga. Jadi kalau misalkan kita habiskan seluruhnya, itu nanti juga banyak efek samping yang tidak baik. Nah, lemak yang tersisa ini itu tetap bisa membesar kembali ketika kita tidak maintain. Misalkan makan yang berlebihan atau tidak olahraga, nggak jaga ya, mungkin badannya naik berkilo-kilo dari awal, tetap saja akan kelihatan besar. Dan lagi kan mungkin kan misalkan kita sedot lemak area perut, jangan lupa ya masih punya lemak juga di paha, di tangan, di betis. Nah itu kan tetap bisa membesar. Jadi artinya untuk maintain tetap kita akan sarankan lifestyle yang baik itu akan bisa memaintain bentuk tubuh yang sudah baik. Nah jadi kata orang abis sedot lemak nanti ada namanya sistem yoyo atau kembali gemuk lagi. Nah memang aku sempat ngobrol sama dokter Weni juga, apakah setelah kita melakukan treatment ini akan kembali lagi. Setiap apa yang kita lakukan yang kita tidak jaga akan terlihat akan kembali lagi gitu ya. Jadi memang harus dijaga dengan pola makan kita, olahraga kita gitu. Apalagi kita udah bagus. Nah setelah bagus ini bagaimana kita menjaganya gitu. Ya memang pertama aku juga olahraga, intensitas olahraga aku memang aku lebih banyakin lagi agar nggak kembali lagi gitu. Karena aku dulu itu nge-gym 2-3 tahun, body aku tuh nggak yang body goal gitu loh. Saat ini tuh udah yang ternyata dalam waktu 1 minggu aku bisa mendapatkan perut yang aku inginkan. Kalau untuk setelah kita lakukan lipolaser ini kita nggak bisa langsung treat, harus olahraga yang keras gitu, memang lebih smooth sih gitu. Nah terus kalau pola makan, kebetulan aku itu memang sebelum melakukan lipolaser juga aku udah menjaga pola makan. Kayak misalnya 1 hari aku tetap makan nasi ya, itu mungkin misalnya aku pagi makan nasi, jadi siang malam aku udah nggak makan nasi lagi, jadi dirubah gitu. Alhamdulillah sih saya sudah puas dengan hasil yang diberikan.
karena proses ini kan masih lama juga, masih 2 bulan lagi itu kata dokter Weni akan semakin mengecil lagi karena 1 bulan ini aja udah 12 cm. Kemarin 2 minggu aku 10 cm, 7 cm, 1 bulan ini udah 12 sampai 14 cm. Jadi menurut aku sih udah ideal juga ya, tinggal bagaimana membentuknya, men-shape-nya. Nah gimana Al? Jadi kayak gitu ya, selama ini tuh kita pemahaman kita tentang operasi sedot lemak itu menyakitkan. Tapi ternyata sudah ada cara baru yang pastinya meredam rasa sakitnya, yaitu melalui teknologi laser. Ya kan? Tapi kalau meredam rasa sakit dari mantan yang aneh-aneh gimana? Gak ada teknologi laser buat ilangin itu ya? Sakitnya seumur hidup. Aduh, kayaknya kamu curhat. Ya, dan by the way, ini viewers, efek dari treatmentnya juga lebih kecil ya, dan itu juga yang paling penting, efeknya hampir nggak ada, kitanya juga nggak tahu kesakitan. Jadi silahkan dicoba nih untuk viewers yang tertarik, boleh jangan takut. Nah viewers, sebelum kita lanjut ke berita berikutnya, kita break dulu ya. So jangan kemana-mana, stay tune on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.